Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Niluh KD Arman Anita Dewi, S.Pharm M Biomed. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selama saya bertugas sebagai tenaga pendidik, saya mengampu berbagai mata kuliah di bawah rumpun keilmuan Departemen Farmasi Bahan Alam. Di antaranya mata kuliah formulasi obat tradisional, kemudian ada fitoterapi, ada fitokimia, aromaterapi, kosmetika alami, botani farmasi, morfologi dan fisiologi tumbuhan, serta di luar prodi saya juga dilibatkan dalam mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi, yaitu pembelajaran terkait herbal kedokteran gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan gambaran umum pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu formulasi obat tradisional, yang nantinya akan dilanjutkan dengan cuplikan pembelajaran terkait mata kuliah tersebut. Saya awali dengan deskripsi dari mata kuliah formulasi obat tradisional. Untuk deskripsi dari formulasi obat tradisional ini, formulasi obat tradisional merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS, diantaranya 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang disajikan pada semester 4. Terkait deskripsi ini, mata kuliah formulasi obat tradisional membahas tentang pertama adalah strategi dari formulasi, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sediaan, serta regulasi produk farmasi berbasis bahan alam. Fokus utama pada pembelajaran tersebut diarahkan pada transformasi yang berbasis kearifan lokal, di mana kearifan lokal tersebut akan menjadi basis untuk menjadi inovasi produk kesehatan yang berbasis pada wellness yang memenuhi standar industri di Bali. Kuliah ini dirancang juga untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis yang dibutuhkan pada sektor industri dan usaha produk obat tradisional yang aman, kemudian yang bermutu dan yang berdaya saing. Untuk capaian pembelajaran itu sesuai dengan yang tertera di pada kurikulum Prodi Diploma 3 Farmasi, di mana pada kurikulum tersebut terdapat 4 CPL yang terdiri dari CPL Sikap, kemudian CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus. Dari 4 CPL ini diturunkan masing-masing menjadi satu sub CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Untuk penjabaran masing-masing CPMK sesuai pada RPS yang dilampirkan, di mana CPMK 1 yaitu mampu menunjukkan sikap kemandirian dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari formulasi obat tradisional. Kemudian pada CPMK 2, di mana bertujuan untuk mampu menjelaskan konsep teoritis, kemudian prinsip, metode produksi, dan evaluasi dari mutu produk obat tradisional yang berbasis kearifan lokal Bali. Di CPMK 3, kita mampu memecahkan permasalahan terkait formulasi obat tradisional dengan berbasis kearifan lokal yang berdasarkan pada pemikiran logis dan inovatif. Di CPMK 4 akan mengarahkan kepada mahasiswa agar mampu melakukan formulasi, produksi, dan evaluasi dari mutu produk obat tradisional secara langsung di laboratorium. Secara spesifik, kemampuan akhir dari tiap tahapan yang diukur dalam sub CPMK itu adalah mampu mencakup penguasaan terkait bentuk sediaan, dasar dari suatu formulasi obat tradisional, mampu dalam terkait CPOTB, standarisasi mutunya, regulasi dari BPOM-nya, hingga penerapan formulasi bahan alam berbasis kearifan lokal Bali dan wellness. Terkait bagaimana menyajikan pembelajaran ini, saya sajikan dalam 14 pertemuan secara langsung di kelas dan 2 pertemuan itu untuk assessment, di mana 2 pertemuan assessment itu di tengah semester. Kemudian assessment yang kedua itu adalah di akhir semester, yang dikenal dengan ETS dan EAS. Untuk bahan kajiannya kami jadikan dalam 16 pertemuan ya, di mana 14 pertemuan di kelas dan 2 pertemuan untuk evaluasi atau assessment. Untuk pertemuan pertama itu adalah terkait dengan bagaimana suatu pendefinisian dari obat tradisional, penggolongan dari obat tradisional. Di pertemuan kedua, kita mengarah kepada pengantar dari formulasi dari obat tradisional tersebut yang berbasis kearifan lokal Bali dan wellness. Kemudian yang pertemuan ketiga, kita berikan pembelajaran terkait CPOTB. Di pertemuan keempat, kita berikan preformulasi dan stabilitas sediaan liquid OT berbasis kearifan lokal Bali dan wellness. Kemudian selanjutnya kita berikan materi
materi terkait sistem pelarutan, suspensi, dan emulsi bahan alam, teknik pengawetan alami, serta modifikasi rasa pahit tanaman. Selanjutnya adalah pertemuan yang selanjutnya kita membicarakan tentang regulasi dan legalitas dari suatu obat tradisional. Selanjutnya adalah masuk ke pertemuan ketujuh, di mana pertemuan ketujuh itu kita akan membahas terkait standarisasi dari bahan baku obat tradisional dan produk berbasis bahan alam lokalnya Bali. Kemudian ada preformulasi dan stabilitas sediaan solid OT, kemudian proformulasi dan stabilitas sediaan semi solid OT, selanjutnya aromaterapi dan aplikasinya terkait wellness oil, kemudian cosmeceutical dan aplikasinya di produk spa. Kemudian yang terakhir adalah materi terkait packaging dari suatu produk dan bagaimana estetika dari suatu produk bahan alam. Nah, terkait pembelajaran yang sebanyak 14 tatap muka ini dan 2 evaluasi, maka di samping itu kami juga memberikan yang namanya pembelajaran dalam bentuk penugasan. Dalam penugasan yang diberikan itu kita berikan penugasan yang pertama adalah terkait project based learning atau dikenal dengan PBL. Project based learning ini diberikan dalam bentuk suatu penugasan kepada mahasiswa dengan mengambil beberapa pertemuan di mana pertemuan-pertemuan tersebut diambil pada saat praktikum. Jadi akan diberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat suatu produk di mana diawali dari rancangan, kemudian melakukan formulasinya, melakukan evaluasi, kemudian melakukan yang namanya rancangan dari sisi kemasan, dan memastikan bahwa apa yang telah dibuat tersebut diterima oleh calon konsumen dengan memberikan juga survei kepada calon konsumen dalam bentuk uji hedonik. Sehingga project based learning tersebut diharapkan mampu juga menjadikan suatu hilirisasi pada penilaian dari keaktifan partisipasi dari mahasiswa pada saat mempresentasikan, selain pada saat mempresentasikan juga pada saat proses dalam pembuatan produk secara berkelompok tersebut. Selanjutnya, terkait dengan interaksi, saya juga memberikan interaksi di kelas, yaitu interaksi yang secara langsung di kelas, kemudian ada interaksi yang melalui platform digital, di mana kita berdiskusi dengan melalui suatu platform digital yang sudah familiar, yaitu melalui platform WhatsApp Group. Selain itu juga ada suatu platform dari universitas dengan bentuk LMS. Selanjutnya adalah juga dilakukan sisi mentoring dan bimbingan selama praktikum, sehingga interaksi antara dosen dengan mahasiswa tetap berada selalu secara kontinu dipertahankan di awal sampai akhir semester. Kemudian terkait asesmen, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa indikator penilaian itu akan ada di 2 kali asesmen, yaitu ETS dan EAS. Kemudian ada penilaian dari sisi PBL-nya, Project Based Learning. Kemudian ada penilaian dari sisi yang namanya keaktifan. Untuk porsinya atau bobot penilaiannya adalah diantaranya 25% untuk keaktifan, dan 25% selanjutnya adalah untuk penugasan PBL-nya, 25% untuk asesmen di tengah semester, 25% untuk asesmen di akhir semester. Sehingga porsinya masing-masing ada 25%. Selanjutnya adalah kita juga di sini akan memberikan segala bentuk yang namanya interaksi yang positif bagi mahasiswa. Jadi selain di kelas, kami juga menyajikan media-media untuk bisa mahasiswa memberikan bentuk masukan ataupun pertanyaan melalui WhatsApp Group ataupun melalui platform LMS. Kemudian pada kesempatan ini untuk tujuan dari sertifikasi dosen, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah, saya akan memberikan materi, salah satu materi yang ada pada mata kuliah formulasi obat tradisional, di mana materi ini merupakan materi yang seharusnya diberikan pada pertemuan yang ke-6, yaitu terkait dengan regulasi dan legalitas obat tradisional. Nah, untuk pembelajaran regulasi dan legalitas obat tradisional, para rekan-rekan mahasiswa serta tim penilai dosen sertifikasi dipersilakan untuk menyimak cuplikan pembelajaran berikut. Tentu saja untuk link unduhnya bisa diakses pada yang namanya link drive dan juga ada yang namanya absensi. Jadi ada di sana juga bisa melihat RPS. Demikian yang dapat disampaikan. Selanjutnya silakan menyimak cuplikan pembelajaran. Iya, selamat pagi semuanya. Halo. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung semua mahasiswa dari program studi Diploma 3 Farmasi untuk mengikuti perkuliahan hari ini adalah formulasi obat tradisional. Ya, sudah terlihat slide saya, Adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih untuk responnya ya. Jadi adik-adik kita akan belajar tentang regulasi dan legalitas dari obat bahan alam ya. Nah, jadi regulasi dan legalitas obat tradisional, ya dalam hal ini obat bahan alam,
itu merupakan suatu tahapan setelah kita melakukan produksi ya. Setelah melakukan produksi obat tradisional, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana izin edar itu, pentingnya izin edar itu seperti apa. Ya, kita lihat ya. Sekarang kita akan masuk di slide berikutnya. Jadi sebelumnya saya ingin tahu dulu ya bahwa kalian sebelumnya masih ingat kan ya tentang obat tradisional. Nah, obat tradisional yang kalian tahu contohnya apa? Silakan Andrea. Contoh dari obat tradisional? Oh, kayak jamu gitu, Ibu. Jamu Ibu. Oke, jamu ya. Jamu itu berbagai macam jenis yang ada di pasaran ya. Ada jamu gendong ya. Kemudian ada jamu yang dalam bentuk sudah sediaan yang lebih modern ya. Sediaan tradisional yang lebih modern. Itu ada misalnya sabut instan, kemudian kita buat kapsul, pil, itu yang berbahan dari bahan alam. Nah, sebenarnya obat tradisional seperti yang tertera di hadapan kalian semua, obat tradisional itu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan ya, berasal dari tumbuhan, kemudian ada yang berasal dari hewan, kemudian ada juga yang berasal dari mineral, sediaan galeni atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau kita berada di skup formulasi obat tradisional, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajibnya kalian, kalian harus batasi ya bahwa obat tradisional itu ada di wilayah pengobatan berdasarkan pengalaman ya, secara empiris. Ingat itu ya, berdasarkan secara empiris obat tradisional. Berbeda dengan jika kita akan obat bahan alam itu ada 3 grade-nya, ada 3 levelnya, yaitu obat tradisional yang dikenal dengan jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan kemudian ada obat fitofarmaka. Kalau kita bicara tentang jamu, yaitu obat tradisional, kita sama-sama obat dari bahan alam, ya. Ketiga level ini sama dari obat bahan alam, 3 grade ini, tapi satu yang membedakan, salah satunya adalah pengobatannya ini berdasarkan pengalaman ya, dari bukti empiris adik-adik. Dan ini bisa kalian lihat di Permenkes nomor 246 tahun 1990 ya. Agak skupnya lebih luas ya. Obat tradisional, ingat itu sama dengan jamu ya. Sekarang obat bahan alam, sama ya, sumbernya sama dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, bahan lain, sumber daya alam lainnya, atau sumber campuran lainnya itu juga, di mana ini ada secara turun-temurun pembuktiannya. Kemudian ada yang dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu ini dengan cara-cara yang misalnya cara-cara ilmiah ya. Jadi lihat pembuktian bisa secara empiris atau berdasarkan ilmiah. Jadi di bawah itu, di kalimat yang bawah, itu ada secara empiris, secara ilmiah juga bisa. Nah, jadi obat bahan alam itu lebih luas daripada obat tradisional ya. Jadi obat tradisional dia lebih spesifik. Kenapa? Karena obat tradisional merupakan bagian dari obat bahan alam ya. Nah, definisi obat bahan alam. Ya, pertama, berbasis pengalaman, contohnya adalah jamu, berbasis pengalaman, dan itu sudah secara turun-temurun ya adik-adik ya. Kemudian belum tentu melakukan uji klinis ya. Jadi belum tentu dia melakukan uji klinis ya. Bisa saja uji preklinis, bisa saja beruji secara empiris. Yang hanya uji klinis itu hanya di level fitofarmaka ya. Ada jenjangnya adik-adik. Jenjang pertama ya adik lihat jamu, jenjang kedua adalah obat herbal tradisional atau OHT, jenjang yang berikutnya adalah fitofarmaka ya. Apa kesamaannya? Syaratnya sama adik-adik. Semua harus memiliki yang namanya izin edar ya. Tanpa izin edar, obat adik adalah obat yang ilegal ya. Obat yang ilegal artinya obat yang tidak memenuhi persyaratan dari BPOM ya, tidak memenuhi aspek keamanan, tidak memenuhi efeknya juga belum terjamin karena kalian belum ngurus izin edar ya. Pentingnya izin edar itu adalah sebagai penjamin bahwa obat kalian itu sudah terjamin secara efeknya, terjamin secara keamanannya juga ya. Yang paling penting ada dari sisi keamanan. Oke. Makanya disebutkan bahwa produk ini ilegal jadinya kalau tanpa izin edar ya. Jadi kemudian untuk selanjutnya adik lihat bisa di-scan barcode yang ada di pojok kanan bawah ya adik-adik ya. Silahkan di-share. Satu kata yang kalian ketahui tentang jamu. Ya, oke silakan. Herbal, oke good. Lanjut. Obat, ya betul. Mempunyai bukti empiris, iya betul. Obat tradisional, iya merupakan obat tradisional ya adik-adik ya. Terus, ya, oke. Turun-temurun ya, suatu tradisi, oke. Selanjutnya, sehat, iya betul ya. Sehat ya, karena merupakan tujuan dari pengobatan ya, untuk sehat ya. Jadi obat tradisional juga karena sudah turun-temurun dipakai ya secara empiris sehat ya adik-adik ya. Kemudiannya kita akan menjawab berikutnya adik-adik. Ya, obat herbal terstandar memerlukan bukti preklinis. Salah satu di antara kalian sudah pernah ya mendengar uji preklinis. Misalnya Andrea. Yang saya tahu kalau uji praklinis itu kayak uji pada hewan gitu, Ibu.
Oke, uji pada hewan. Betul anak-anak ya, uji efek pada hewan ya. Oke, good. Selanjutnya, ini barcode yang terakhir adik-adik. Silahkan di-scan barcode-nya. Fitofarmaka memerlukan cukup standarisasi pada bahan baku. Ya, jadi fitofarmaka itu cukup di bahan baku aja yang distandarisasi. Apakah kalian setuju? Tidak setuju? Ataukah kalian ragu-ragu? Bahwa terkait standarisasi itu ada spesifik dan non-spesifik. Jika kalian berbicara tentang cemaran bahan baku, itu adalah ranahnya non-spesifik, adik-adik ya. Oke, kalau kita bicara tentang berapa kadarnya zat aktif bisa mencapai suatu efek, itu namanya standarisasi spesifik. Atau senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap efek tersebut, itu namanya standarisasi spesifik. Tapi ketika kita bicara terkait keamanannya di luar yang namanya efek, ya, misalnya kadar airnya, kadar abunya, cemaran logamnya berapa, itu kita berada di namanya standarisasi non-spesifik. Nah, kita bayangkan bahwa fitofarmaka harus ada di dua hal ya. Jadi standarisasi yang dilakukan diterapkan fitofarmaka ini merupakan standarisasi yang lengkap ya. Bahkan standarisasi ini dimulai dari yang namanya bahan baku, kemudian diproses dan di akhir. Jadi itu semua dicek ya parameter itu semua, yang spesifik ataupun non spesifik ya. Makanya level fitofarmaka memang tidak mudah untuk bisa mencapai level ini karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Pembuktian ilmiahnya, efeknya ya, efek itu tidak hanya efek yang secara preklinis tapi juga secara klinis. Dan terlebih lagi ada proses yang namanya standarisasi. Standarisasi adalah proses di bahan alam untuk memastikan bahwa bahan kita saat aktif kita itu sudah memenuhi level atau standar yang ditetapkan ya. Baik itu standar yang non spesifik ataupun standar yang spesifik ya. Itu harus ada di level standarisasi itu. Nah, itulah fitofarmaka adik-adik ya. Jamu, kita tekankan bahwa jamu itu ingat empiris ya, ada bukti empiris. Dan tidak perlu kita lakukan uji preklinis, tidak perlu uji klinis. Semudah itu. Makanya, kalian bisa buatkan survei perbandingan ya. Kalian amati dan observasi saja. Jamu dibandingkan obat herbal terstandar, dibandingkan fitofarmaka, jumlah jamu itu lebih banyak, lebih dominan, mendominasi dari pasaran yang ada di sekarang. Jadi kenapa? Karena kita hanya cukup mengklaim bahwa obat ini memiliki historis, memiliki empiris secara turun-temurun telah digunakan. Cukup itu saja. Misalnya kalian punya apa misalnya kunyit. Kunyit sudah turun-temurun sudah dipakai di suatu daerah. Untuk apa? Ya, satu, untuk memperbaiki gangguan pada saluran pencernaan, misalnya seperti itu. Atau menambah nafsu makan. Itu diambil dan diklaim ya. Kemudian, ini logo jamu adik-adik. Ketika nanti kalian melihat logo ini apa, kalian udah tahu ini logo jamu ya. Kemudian sebelum kita ke fitofarmaka, di tengah-tengahnya obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu ujinya apa? Uji hewan uji. Apa yang kita kenal? Kita kenal dengan istilah praklinis ya. Jadi ini bahan baku sudah distandarisasi. Ya, contohnya apa? Coba lihat di pasaran obat apa itu yang ada ya. Logonya tiga seperti ini. Ya, silahkan dilihat. Ada lingkaran hijau, ada 3 bintang ya. Kemudian fitofarmaka bagaimana? Ya, fitofarmaka lebih banyak ya syaratnya. Jadi harus ada uji klinis setara dengan obat modern ya. Dan contohnya itu Stimuno ya. Stimuno coba lihat logonya pasti seperti yang tampak di depan ya. Logonya seperti ini. Kemudian apa yang harus kita perhatikan bahwa fitofarmaka ini pemeliharaannya kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan secara ilmiah telah diuji adik-adik ya, bukan empiris lagi tapi diuji jauh lebih tinggi daripada jamu ya, daripada obat tradisional. Jadi di sini ada uji preklinis, ada uji klinisnya gitu ya adik-adik ya. Dan bagaimana terkait regulasi dan peran dari BPOM dalam hal ini? Ingat kalian nanti dalam prakteknya nanti kalian ketika bekerja di industri obat tradisional selaku dari asisten dari atau tenaga teknis dari apoteker di sana, kalian harus tahu nih rambu-rambunya bahwa izin edar itu ada di BPOM ya, izin edar obat tradisional. Terus kenapa? Apa tujuannya? Pertama, kita memastikan ya BPOM itu memastikan bahwa obat-obat tersebut aman ya, tidak berbahaya, bebas bahan kimia, obat itu juga tidak ada kontaminan yang berbahaya gitu ya. Kemudian menjamin mutu. Kan tadi sudah ada regulasi ya, ada syaratnya juga tadi ya kan. Jadi mutu itu terjamin ya, memastikan kualitas produk. Jadi kalau lebih tinggi levelnya tentu lebih terjamin lagi karena syaratnya perangkat-perangkatnya itu sudah sampai ke level standarisasi ya. Jadi menjamin mutu. Kemudian untuk mengontrol klaim produk juga. Jadi bahan kalau tidak dibedakan tentu saja nanti akan ada obat yang mengklaim ini terbukti secara ilmiah. Padahal belum ada uji secara ilmiah yang dilakukan. Jadi kalau tidak diberikan rambu-rambu, tidak diberikan pembatasan klaim oleh BPOM, tentu saja semua akan berpacu, semua akan memakai kata ilmiah, dan padahal itu tidak kenyataannya, begitu adik-adik ya. Padahal itu tidak kenyataannya. Sehingga bagaimana pentingnya izin edar ini, pentingnya izin edar itu adalah salah satu peranan dari BPOM dalam memastikan produk-produk herbal itu memiliki izin edar ya. Salah satunya adalah untuk mengontrol klaim produk ya. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian
aspek legalitas dari obat tradisional adik-adik ya. Produk harus memenuhi dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan kalian bisa cross check di peraturan-peraturan yang ada ya dari BPOM. Kalian cek aja di websitenya BPOM itu sudah ada dari sisi keamanan. Apa yang diperbolehkan? Kalau kalian memakai salah satu contoh aja ya, memakai yang namanya pengawet. Pengawet berapa persentasenya yang diperbolehkan, berapa yang melebihi, itu ada semuanya di peraturan tersebut ya. Khasiat, khasiatnya itu bagaimana? Nah, aspek khasiat juga diatur ya, sesuaikan dengan klaimnya. Kalau memang masih levelnya adalah pembuktian secara empiris, berarti klaimnya itu hanya bisa di ranah tradisional. Tapi kalau sudah ada standarisasi, kemudian juga efeknya juga sudah dibuktikan secara preklinis, berarti dia masuknya ke ranah OHT, yaitu obat herbal terstandar adik-adik ya. Kalau dia sudah lengkap standarisasinya adik-adik ya, di awal distandarisasi, di tengah juga, di akhir ya setelah jadi produk juga distandarisasi, itu namanya sudah bisa kita buktikan secara klaim untuk obat fitofarmaka ya. Terus aspek apa yang ingin diperhatikan lagi dari sisi legalitas ini? Mutu ya. Jadi mutu itu bisa kita lihat dari adanya konsistensi antar batch sesuai standar ya. Jadi setiap sekali produksi itu merupakan satu batch dan itu dilakukan proses kontrol adik-adik ya, dilakukan proses pengedaran atau izin edar ya. Kemudian klaim, klaim itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak batasin klaimnya ya, itu semua produsen akan berlomba-lomba adik-adik ya, mengatakan bahwa ini obatnya adalah obat herbal yang terbukti secara ilmiah, padahal belum ada pembuktian secara ilmiahnya. Nah, inilah pentingnya regulasi yang telah dikeluarkan oleh BPOM untuk membatasi, untuk mengontrol produsen-produsen agar tertib dalam halnya apa klaim dari suatu obat tradisional tersebut. Kemudian selanjutnya akan berdampak kepada kesehatan. Jadi kalau obat-obat ilegal ini dipakai, ya pertama ini kan belum tentu aman. Obat ilegal itu belum tentu aman karena belum dilakukan verifikasi, belum dilakukan validasi oleh BPOM. Tentu saja nanti berpotensi terhadap kesehatan adik-adik ya. Nanti kita akan salah satunya ya, mungkin saja akan terpapar dalam waktu yang lama dengan zat-zat yang berbahaya yang bisa menjadi kontaminan begitu adik-adik ya. Kemudian apalagi hal itu akan merugikan konsumen dari sisi kesehatan, finansial dan lain-lain ya. Tentu saja apa produsen ketika dilaporkan ada temuan itu tentu sanksi hukumnya berat adik-adik ya. Silakan nanti itu ada pasal-pasalnya, nanti itu bisa kalian pelajari dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk kita sama-sama bahas ya, sanksinya apa. Kemudian studi kasus adik-adik ya. Kita akan simak dari studi kasus di depan ya. Nanti ini bergerombol ya, silahkan berkelompok ya. Silahkan tentukan kelompoknya. Satu kelompok itu ada 3 orang ya. Sepertinya saya akan random aja ya. Andrea berkelompok dengan Ayujil dan Ani ya. Kemudian sisanya silahkan bergrup ya. Andrea, Ayujil, dan Ani itu kelompok 1, Teresa dan lain-lainnya itu kelompok 2 ya. Sebelumnya saya sampaikan seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan ya pada saat saya memaparkan kontrak perkuliahan. Ini merupakan bagian dari proyek juga ya adik-adik ya. Jadi saya buatkan kalian suatu tugas yang dari awal sampai akhir itu ada keterhubungan ya. Jadi di awal itu kalian menentukan bahan bakunya apa, seperti apa formulanya, kemudian dibuat, diproduksi, kemudian setelah diproduksi diuji mutu fisiknya, setelah diuji mutu fisiknya adalah bagaimana proses selanjutnya terkait izin edar itu dinarasikan dalam tugas tersebut. Kemudian nanti ada presentasi produk, kemudian nanti setelah itu ada namanya diskusi ya. Nah, di sanalah tugas ini, bagian dari regulasi ini masuk juga ke dalam proyek tersebut ya adik-adik ya. Jadi kita lihat dari logo nanti ya, logonya apa, ada nggak izin edarnya dari produk kalian, dari sisi kemasan, makanya saya selipkan kemasan di tugas itu ya. Bagaimana kalian mengemas produk itu, sudah sesuai tidak dengan aturan. Nah, jadi ini masuk nanti ke proyeknya kalian juga ya. Sekarang kita mini kelompok dulu ya. Sekarang silakan tuh dibaca di depan adik-adik ya. Jadi sebuah produk bernama Herbal Kids Grow ya. Jadi tidak ada izin edarnya. Kemudian tidak ada komposisinya. Yang berikutnya dijual di marketplace atau media sosial. Tolong diberikan saya tanggapan terhadap hal ini ya. Silahkan ketua kelompok ya. Untuk kelompok 1 Andrea. Untuk kelompok berikutnya adalah ketua kelompoknya Teresa ya. Silahkan berdiskusi dulu barang waktu 2 menit. Ya, semoga tidak lebih dari 2 menit ya. Oke. Untuk bisa dijelaskan maksudnya apa ya. Oke, silakan Teresa. Masih kita diskusiin, Bu. Oke, baik. Andrea, bagaimana sudah? Sepertinya ketua kelompok sudah. Sudah, Ibu. Silakan, Andrea.
Oke, baik, saya izin Ibu ya. Kalau menurut kelompok saya, jadi produk herbal Kids Grow Syrup itu tuh tidak layak untuk diedarkan maupun dikonsumsi karena tidak memenuhi aspek legalitas dan regulasi obat bahan alam. Namun produk tersebut itu produk itu juga tidak memiliki nomor izin edar BPOM sehingga keamanan mutu dan khasiatnya belum dapat dipastikan. Selain itu juga komposisi bahan tidak dicantumkan secara jelas sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan maupun potensi efek samping atau interaksi obat. Selain itu klaim seperti meningkatkan nafsu makan anak dalam 3 hari, 100% alami dan aman untuk semua usia, serta tanpa efek samping, juga berpotensi menyesatkan apabila tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Nah, dalam regulasi BPOM, klaim kesehatan itu harus didasarkan pada data ilmiah dan tidak boleh memberikan jaminan yang berlebihan atau bersifat absolut. Meskipun produk ini tuh dijual secara bebas di marketplace dan media sosial, hal tersebut bukan berarti produk tersebut itu legal atau aman. Sebagai konsumen, kita juga harus memeriksa nomor izin edar BPOM, komposisi, informasi produsen, dan membeli produk dari sumber yang terpercaya seperti apotek. Oke, siap. Terima kasih ya, Andrea. Selanjutnya, Teresa. Dalam waktu yang singkat ya. Atau kelompok 2 yang mewakili Teresa, boleh? Kelompok 2, Anik mungkin boleh, Anik? Tidak apa-apa, sedikit aja tidak apa-apa, sampaikan saja ya. Ya, silakan Anik, diangkat suaranya nih. Halo, suaranya bisa diaktifkan, nak? Ini kelompok 1, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Teresa, silakan. Baik, saya izin jawab, Ibu. Jadi dari gambar tersebut tidak memiliki isi eden dan BPOM, terus komposisi tidak dicantum secara jelas, mengklaim 100% aman untuk semua usia dan tidak memiliki efek samping. Jadi dengan kondisi tersebut, produk tidak memenuhi aspek keamanan, khasiat, mutu yang menjadi 3 pilar utama dalam penilaian obat tradisional, terutama untuk kategori fitofarmaka. Oke, terima kasih. Rasanya sekalian sudah nangkap ya pelajaran ini. Jadi memang benar seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok tadi ya. Apa yang disampaikan tadi sudah benar adik-adik ya. Jadi perhatikan sekali ya. Sekarang di media sosial, bahkan di Shopee, akun-akun marketplace itu sudah banyak yang mengedarkan sesuatu yang tidak ada izin edarnya. Jadi tentu saja kalian sebagai seorang farmasis nanti ke depannya tolong edukasi ya di sekitarnya kalian bahwa itu berbahaya. Setidaknya lingkungan yang dekatnya kalian ya. Jangan juga kalian mencontohkan ya. Dan jangan juga kalian nanti yang pelakunya, ya itu nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi sudah benar tadi jawaban teman-teman. Selanjutnya di berikutnya adik-adik kita akan simak berita ya. Oke, kita akan simak berita. Semoga suaranya terdengar ya di Zoom. Dari 1.000 botol obat herbal palsu berhasil disita petugas dari tangan pelaku, dan berdasarkan pemeriksaan, pelaku mendistribusikan obat herbal palsu ke seluruh wilayah di Pulau Jawa. Pelaku dibantu 5 karyawannya mengoplos racikan cuka apel dengan suplemen cair penambah stamina. Polisi masih memburu pelaku lain yang bertindak dalam pembuatan hologram palsu. Pelaku akan dijerat pasal penipuan dengan ancaman 10 tahun penjara. Oke, silahkan. Ada yang ingin menanggapi kasus ini adik-adik ya. Ini kasus yang nyata yang ada di kehidupan kita di masyarakat dan itu sudah diliput oleh media ya. Silahkan. Siapa yang mau berbicara boleh? Saya izin menjawab, Ibu. Saya izin Oke. menanggapi. Mm-mm. Terkait berita yang baru tadi Ibu tampilkan itu, menurut saya penangkapan pelaku pemalsuan aja itu belum cukup, Ibu. Yang lebih penting itu adalah bagaimana pemerintah dapat mencegah produk serupa kembali beredar, misalnya dengan memperketat pengawasan di marketplace, dan tentunya juga meningkatkan edukasi masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Iya, Seperti itu baik. Bu dari saya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya tanggapannya. Jadi terima kasih Ujil tadi sudah menanggapi benar bahwa hal ini tidak patut kita tiru ya sebagai seorang farmasi. Jangan sampai hal ini terjadi sama kita ya. Dan jangan sampai ini terus berkembang ya. Tugas kita adalah memastikan apa yang kita buat, terus produk yang ada di pasaran, nanti jika kalah, kalian aktif di, siapa tahu ya, kedepannya kalian adalah merupakan salah satu di bagian BPOM mungkin salah satu inspeksinya, ya sudah. Berarti ilmu ini kalian akan terapkan nanti. Ataupun kalian sebagai seorang produsen, apa yang ada di depan tadi, regulasi-regulasi itu diperhatikan ya, klaim terhadap obat itu diperhatikan ya. Jadi udah 3 level obat itu sudah kalian tahu, dan bagaimana nanti ke depannya jika obat itu sudah kalian buat, sejauh mana kalian boleh mengklaim, dan izin edar itu tentu saja regulasinya akan kalian jelaskan nanti ya, ketika di pertemuan berikutnya, artinya kita akan ada lagi pembahasan tersebut ya adik-adik ya. Jadi pastikan regulasi bagaimana kita mengurus izin edar, berlakunya berapa lama, dan itu merupakan bagian dari kalian untuk kalian pelajari, dan nanti kita akan sharing lagi di pertemuan berikutnya adik-adik ya. Terima kasih untuk hari ini pertemuan kita ya, pertemuan yang
Luar biasa untuk kita semua, kita bisa ambil hikmahnya. Kemudian untuk video rekaman ini nanti bisa kalian unduh ya di scan barcode berikut. Kemudian untuk RPS-nya juga bisa kalian unduh di barcode berikut ya. Setiap pembelajaran kalian jika ingin mencari tahu bagaimana RPS-nya silahkan unduh di sini. Atau kalian ingin mengulang pembelajaran silahkan unduh videonya di scan barcode tersebut ya adik-adik semua. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan kita tutup dengan Prana Santi ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom nama budaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik ya. Dah, mari. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik ya. Saya stop ya. Oke, begitu.